Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Iya, selamat pagi. Oke, apa kabar kalian semua pada hari ini? Baik, sehat? Puji Tuhan, semuanya baik, semuanya sehat ya. Oke, nah pada hari ini kita akan memulai lagi dengan pembelajaran. Namun sebelum memulainya, siapa yang mau membawakan kita doa pada hari ini? Iya, Indro, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, Ibu akan absensi dulu ya. Siapa sajakah yang hadir pada pembelajaran kali ini? Deborah hadir, Indro juga hadir, Quartus juga hadir, Clemens hadir ya, Denisha hadir, Genoveva hadir, semuanya hadir ya. Oke, baiklah. Nah, ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Nah, sebelum memulai dengan struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih mengingat pembelajaran kita pada pekan lalu tentang materi sel? Ya, jadi sel merupakan unit atau bagian yang paling terkecil di dalam tubuh makhluk hidup yang tidak bisa kita lihat menggunakan mata biasa kita, tetapi harus menggunakan alat bantu yang dinamakan sebagai mikroskop. Baiklah, bicara tentang sel, dia memiliki ia berhubungan dengan jaringan. Nah, siapa yang bisa mendefinisikan apa arti dari jaringan tumbuhan? Ya, sebagai makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan, mereka memiliki jaringan-jaringan tertentu, yang dimana mereka memiliki peran fisiologisnya masing-masing. Nah, sel hewan dan sel tumbuhan ini berbeda ya, karena oleh sebab itu, tumbuhan memiliki jaringan dan organ yang sangat berbeda dengan hewan. Nah, Ibu mau tanyakan lagi, siapa yang bisa tahu apa saja jaringan yang terdapat pada tumbuhan? Iya, jadi jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan itu ada 6 ya. Yang pertama adalah jaringan meristematik, jaringan epidermis ya, jaringan pengangkut, jaringan parenkim, jaringan skolenkim, dan jaringan sklerenkim. Nah, keenam jaringan ini memiliki perbedaannya masing-masing. Oke, jadi yang pertama kita masuk pada jaringan meristematik. Nah, jaringan meristematik ini terdiri dari sel-sel meristem. Nah, jaringan meristem bertanggung jawab terhadap pertumbuhan. Jaringan meristem juga berada di titik tumbuh, yaitu di ujung batang dan di akar. Nah, titik tumbuh ini disebut sebagai meristem pucuk, meristem ujung, dan meristem apikal yang terdapat pada akar. Terus, jaringan meristem juga ditemukan di bawah kulit kayu sebagai kambium gabus maupun kambium pembuluh yang disebut dengan meristem tepi atau meristem lateral. Jaringan meristem juga ada di tepi ruas atau buku serta pada pangkal tangkai daun yang disebut sebagai meristem antara atau meristem interkalar. Oke, baik, sampai sini ada yang paham? Oke, lanjut ya. Yang kedua kita masuk pada jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini adalah jaringan lapisan yang berfungsi melindungi bagian dalam organ tumbuhan yang tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh keadaan di luar organ. Nah, sel-sel epidermis biasanya berbentuk segi empat apabila dilihat dari samping serta sejajar. Jadi, sel epidermis ini dia akan berbentuk seperti segi empat, baik terlihat dari samping maupun terlihat dari sejajar. Nah, di dalam beberapa tumbuhan, epidermis ini dapat mengalami perubahan. Sel epidermen dapat berganti perannya menjadi sel-sel penutup atau sel penjaga stomata. Nah, sel tetangga, trikoma atau rambut daun atau batang, duri serta rambut kelenjar. Jika adik-adikku semuanya menemukan tanaman berduri atau berambut halus, itu sebenarnya adalah jaringan dari epidermis. Sampai di sini paham? Iya, baik. Oke, yang ketiga ya, jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut yang dimiliki oleh tumbuhan terdiri dari jaringan xilem atau yang disebut sebagai pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis. Nah, jaringan xilem ini fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil dari fotosintesis. Nah, jaringan xilem dan floem ini berguna untuk distribusi nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim adalah jaringan yang menjadi penyusun sebagian besar dari tubuh tumbuhan. Kelompok jaringan parenkim memiliki banyak fungsi tergantung tempat jaringannya berada. Nah, jadi seringkali jaringan ini mengisi bagian terbesar dari suatu organ, menyusun daging buah, kulit batang, kulit batang, isi umbi atau rimpang yang menyimpan pati atau metabolit sekunder tertentu. Nah, jaringan parenkim ini tersusun dari sel-sel parenkim yang bisa berfungsi sebagai tempat di mana terjadinya fotosintesis untuk menyimpan makanan serta air dan sebagainya. Oke, yang berikut adalah jaringan kolenkim atau jaringan penyokong. Nah, jaringan kolenkim adalah jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang aktif bertumbuh dan berkembang. Nah, jadi jaringan kolenkim kerap ditemukan terletak pada tangkai daun. Jaringan ini memiliki sifat elastis yang ditemukan pada berbagai bagian tumbuhan ya yang masih mengalami pertumbuhan. Misalnya daun muda, akar muda, dan batang muda. Jadi kolenkim menyokong bentuk pertumbuhan tersebut dengan fleksibilitasnya.
Nah, apa sajakah ciri-ciri dari kolenkim? Nah, ciri-cirinya adalah berbentuk panjang, sejajar dengan pusat organ yang dimana dia tempati. Dinding selnya tidak memiliki lignin, tetapi mengandung pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Beberapa sel kolenkim juga memiliki kloroplas atau zat hijau daun, sehingga juga dapat berfungsi untuk menunjang proses fotosintesis. Nah, yang keenam yaitu jaringan sklerenkim atau jaringan penyokong. Sama seperti kolenkim, jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong atau jaringan penguat. Nah, jaringan sklerenkim ini adalah jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Nah, berbeda dengan kolenkim, jaringan sklerenkim ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dengan mempelajari jaringan tumbuhan, kita akan mengetahui tumbuhan juga merupakan makhluk hidup yang kompleks seperti kita. Oke, baik. Jadi itu adalah penjelasan dari jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang belum bisa dimengerti dengan baik? Bisa nanti Ibu ulangi. Oke, baik.